Berhenti. Baginda sudah sampai di Sungai Wu. Ayo ini Baginda. Kamu pikirkan untuk aku. Dulu saat berita kemenangan Xiang Yu datang, pengintai bilang apa-apa. Apa barat pergi adalah barat maju. Tidak ada yang berani menatap Baginda. Dulu Xiang Yu menghancurkan perahu dan periuk. Dengan lemah mengalahkan kuat dalam pertempuran Julu. Benar-benar terkenal di seluruh dunia. Seumur hidup aku melihat pahlawan seperti ini. Xiang Yu benar-benar bisa disebut nomor 1. Benar-benar seluruh pasukan hancur. Adik Xiang. Dulu saat Chu dan Han bersaing. Musuh dan kita jelas. Bukan kamu mati ya aku mati. Aku tidak menyalahkanmu, kamu juga jangan menyalahkan aku. Untuk bertahan hidup. Ingkar janji. Hianat semuanya terpaksa. Ayo. Lihatlah aku apakah sangat tidak bermoral. Aku memang bergantung pada sikap tidak bermoral ini. Baru bisa menyelamatkan nyawa. Hari ini, kita bersaudara bersumpah di bawah langit. Dengan Sungai Hong sebagai batas. Timur milik Chu, barat milik Han. Dua bagian dunia. Tidak akan saling melanggar. Aku tidak perlu berperang lagi, katanya bagus. Api langit dan bumi tidak berbelas kasih. Sulit mengikuti keinginan manusia. Bicara tentang persaingan Chu dan Han. Semua bilang aku menang melawan Xiang Yu. Aku benar-benar menang. Aku benar-benar mengalahkannya. Dulu yang menang dunia, memang Baginda. Zhang Liang. Sebenarnya dengan kecerdasanmu kamu harus mengerti. Meskipun aku menang dunia, tetap tidak bisa mengalahkan Xiang Yu. Xiang Yu benar-benar pahlawan tak tertandingi. Dengan kekuatannya sendiri, menciptakan 10 generasi. Tapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh keadaan. Benar. Xiang Yu kalah karena keadaan. Bukan kalah oleh aku, Liu Bang. Sebenarnya aku juga tidak baik-baik saja. Orang-orang di sekitarku ada yang sudah meninggal. Ada yang pergi. Pada akhirnya apa yang aku dapatkan? Yang aku dapatkan adalah kekuasaan. Sekarang Le Vivi berkuasa. Ini sudah bukan lagi kekuasaan keluarga Han. Yang mulia jangan terlalu banyak berpikir. Semua keberhasilan dan kegagalan di masa depan hanya akan menjadi bahan tertawaan. Kalau dulu Xiang Yu mau menyeberangi sungai, mungkinkah dia benar-benar bisa bangkit kembali? Zhang Liang. Saudara Xiang. Permainan ini belum selesai. Aku sangat ingin menyelesaikannya denganmu. Pada tahun 221, SM Kaisar Qin Shi Huang meninggal. 6 negara bersatu. Dia menggunakan hukum yang keras untuk mengatur 6 negara. Memendan Penjadak dan Membaker Buku Serta Membenasarjana. Hingga rakyat marah.
Kaisar Qin Shi Huang ingin membangun kekuasaan abadi. Terburu-buru membangun banyak proyek. Membangun tembok besar dan istana Epang. Membangun makam kaisar di Gunung Li. Mengubah jalan raya 6 negara. Sehingga pajak menjadi sangat berat. Menggunakan tenaga muda dari seluruh negeri sebagai pekerja paksa. Dalam kekuasaan Qin yang kejam, banyak yang melarikan diri dan menjadi bandit. Membunuh dan membakar merampok di mana-mana. Rakyat hidup dalam kesengsaraan. Kekacauan besar akan segera terjadi. Hahaha. Perampok gunung. Ada perampok lari cepat AAA. Siapa kamu berani menghalangi jalan kami? Aku adalah keturunan Xiang Yan dari Chu Xiangyu. Bunuh AAA. Ah. Aku akan tinggal di Pei County selama 3 hari tolong berada Humirka. Raja meminta perintah. Yingbu, aku ingin bertemu dengannya. Yan dan Xiao memiliki lagu sedih. Kamu adalah teman yang mengerti dan memiliki niat untuk menyeberangi sungai. Kalau tidak keberatan, mari kita menyeberang bersama. Aku mengucapkan terima kasih. Silahkan duduk. Pemuda itu lembut dan sopan seorang sarjana terpelajar. Mengapa nada suara Qin-nya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam? Pemerintahan tirani menguasai membuat marah para dewa dan manusia. Langit dan bumi ikut berduka. Saya hanya berpegang pada kekuatan Xuanyin saja. HMPH saya lebih tertarik pada seni Yijing. Jika ada waktu luang, mengapa tidak menggunakan satu karakter untuk meramal perkara besar dunia? Baiklah sekarang Qin Yang Tiran. Ying Zheng menyebut dirinya kaisar pertama, mewarisi generasi kedua ketiga, hingga ribuan generasi. Mari kita gunakan karakter awal untuk bertanya. Hingga generasi kedua akan berakhir. Mengapa selalu dari awal? Selalu mulai sampai akhir. Akhir adalah kehancuran. Warisan tahta hingga generasi kedua pasti akan hancur. Ying Zheng sedang berada di puncak kekuasaannya. Mengapa bisa hancur begitu cepat? Mari kita gunakan karakter tengah dalam nama Ying Zheng untuk bertanya lagi. Tengah dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu Zheng dan Lun. Satu garis melambangkan pemerintahan, 2 titik adalah budaya. Artinya satu garis adalah simbol otoritas. 2 juga menunjukkan bahwa warisan tahta sampai generasi kedua pasti akan runtuh. Ying Zheng adalah penguasa dunia. Lalu bagaimana dengan karakter Ying? Ying adalah raja di atas mulut. Raja Qin sudah ada di mulut semua orang. Meski Qin kuat, tetap akan kalah. Kaisar pertama Ying Zheng, ketiga karakter ini mewakili kekuatan. Qin pasti akan hancur. Jika Tuan Xiang tahu bahwa Qin yang kuat pasti akan jatuh, dunia akan segera kacau. Mengapa tidak membangun kekuatan dan bangkit? Menyebarkan Panji Kidalan, membuat para pahlawan bersatu melawan Qin yang tiran. Bagaimana kau tahu nama keluargaku? Wanita kecil Vivi memberi hormat kepada Tuan Xiang. Jadi kau menyamar sebagai pria untuk menggoda saya? Wanita kecil sudah lama mendengar nama besar Tuan hari ini setelah melihat. Lebih hebat daripada reputasi, Tuan memiliki cita-cita besar. Wanita Castle bersedia membantu Sepinana, mendukung Tuan untuk mencapai tujuan besar.
Saya Xiang Yu ingin mencapai tujuan besar. Mengapa harus bergantung pada kekuatan seorang wanita sepertimu? Vivi sangat berpendidikan. Wawasannya mungkin belum sehebat Tuan Xiang, tapi cukup untuk merencanakan dunia bersamamu. Meskipun kau sangat berpengetahuan, tetap saja kau seorang wanita. Kamu seharusnya tahu tempatmu mana bisa ikut campur urusan politik. Aku menyesal terlahir sebagai perempuan. Sulit untuk mewujudkan ambisi dalam hati. Karena itu aku berkelana kemana-mana. Berharap menemukan pria yang tepat. Untuk membantunya meraih sukses dengan kekayaan keluarga. Dan menciptakan nama yang abadi. Aku Xiang Yu pria, sejati yang akan menguasai dunia. Harus bergantung pada kekayaan seorang perempuan. Itu sungguh konyol. Kau pikir aku ini siapa? Aku kira Tuan Xiang memiliki wawasan yang luas. Tidak terikat oleh hal-hal sepele. Tapi ternyata masih terbelenggu oleh pandangan duniawi. Aku Xiang Yu berbicara tentang prinsip besar menempuh jalan besar. Seperti kata pepatah, jalan yang berbeda tak mungkin ditempuh bersama. Jalan yang aku tempuh Xiang Yu bukanlah jalan yang bisa ditempuh oleh seorang perempuan. Akul Vivi bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa, apa yang bisa kau lakukan. Akul Vivi pasti bisa melakukannya. Asalkan dia adalah suamiku, aku pasti bisa membantunya meraih dunia. Kita lihat saja nanti.